Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dalam syair perahu. Syair perahu ini adalah salah satu karya sastra Melayu klasik yang ditulis oleh Hamzah Fansuri, seorang sufi di Indonesia. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan siapakah Hamzah Fansuri. Siapa Hamzah Fansuri ini? Beliaulah pelopor ajaran sufi di Indonesia yang pernah berkelana dari Banten, Johor, Siam, India, Persia, Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Baghdad. Selain itu, beliau juga melakukan pengajaran Islam. Ia juga mahir dalam bidang kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Bahkan seorang ateo pernah membahas seorang Hamzah Fansuri. Menurutnya, ia adalah sang pemula puisi Indonesia. Lantas, bagaimanakah ciri khas dari karya sastra yang ia buat? Yang pertama, karangan berbentuk syair ini memiliki saja 4 baris yang berakhiran sama, yaitu A, dan A. Kedua, makna dalam syair membuat perasaan cinta ilahi, mabuk mistis, atau pengalaman batin. Ketiga, selalu ditemukan ungkapan paradoks. Yang kelima, adanya kesamaan dengan penyair Persia pada baris-baris syair. Dan yang terakhir, beliau menggunakan bahasa Arab dan Jawa dalam karya sastranya. Kemudian, penciptaan karya sastra dari Hamzah Fansuri ini dalam isinya terkandung nuansa sufistik yang syarat akan ajaran tauhid dan petunjuk untuk mencapai makrifat pada Allah. Contohnya adalah syair dan kitab. Syair yang dikarang oleh Hamzah Fansuri ada beberapa judul. Yang pertama, syair burung pingai, syair dagang, syair burung pungguk, syair sidang fakir, syair ikan tongkol, dan syair perahu. Sastra kitab yang diciptakan oleh Hamzah Fansuri memiliki judul yang pertama Asrar al-Arifin, Syarabul Asikin, dan Al-Muntahi. Untuk karya sastra jenis kitab yang ditulis Hamzah Fansuri yang lain dapat diakses dari referensi-referensi video maupun kajian yang ditemukan oleh peneliti-peneliti lain di luar video ini. Setelah berkiprah dalam dunia sufistik, Hamzah Fansuri wafat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mekuta Alam pada tahun 1607 hingga 1636 di Singgil, dekat kota kecil Rundeng. Beliau dimakamkan di Desa Obah, Kecamatan Rundeng, di hulu sungai Simpang Kiri, Aceh Singgil. Namun, makam yang saat ini terlihat masih banyak diperdebatkan oleh banyak orang ataupun banyak ahli. Baik, selanjutnya teman-teman, untuk muatan isi dari syair perahu ini memuat 3 kategori. Yang pertama, eskatologi alam barzah, kedua, konsep wahdah al-wujud, dan terakhir mengenai konsep iman, tauhid, dan ma'rifat. Bait 1, syair perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengerangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikat diperbetuli sudah. Pada bait ini, Hamzah Fansuri menggunakan diksi indah untuk menggambarkan perjalanan hidup manusia mencapai pulau kemenangan atau akhirat, serta cara memperbaiki iman dalam melalui jalan tersebut. Pada bait terakhir, penulis mengingatkan tujuan hidup manusia dengan memperbaiki diri. Hadis yang serupa dengan bait pertama termuat dalam hadis Tirmizi nomor 2383, yaitu yang berbunyi, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya
dan beramal untuk hari setelah kiamat. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Selanjutnya dalam bait ini, Hamzah Fansuri mengingatkan para kaum muda untuk mengenali diri karena mereka adalah tamsil tubuhmu. Kata perahu dapat diidentifikasi sebagai alat untuk mengarungi kehidupan dunia. Lama hidup akan dibatasi dengan jatah umur yang dimiliki dan sifatnya hanya sementara. Hadis yang sama atau serupa dalam bait ini berbunyi, "Aku di dunia tidak lain seperti pengendara." Hadis Tirmizi 2299. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan. Itulah jalan membetuli insan. Pada bait ketiga syair perahu, panggilan Arif Budiman merujuk pada kaum muda karena mereka dianggap masih memiliki pemikiran yang jernih. Hal ini bertujuan agar orang-orang sadar akan kehidupan yang harus memiliki tuntunan hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun, pedoman akan menjadi percuma bila manusia tidak melakukan amal ibadah, karena melalui amal, manusia tidak dilalaikan oleh keindahan dunia yang ada. Sudahlah hasil kayu dan ahyar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Pada kutipan bait keempat ini, Hamzah Fansuri memberikan pengingat kepada manusia mengenai bekal mengarungi lautan hidup yang berbahaya. Bekal tersebut salah satunya adalah iman. Bekal iman yang kuat ini membuat manusia yang sedang mengarungi lautan atau kehidupan akan tahan ujian dan cobaan yang ia hadapi di dalamnya. Kutipan dari bait keempat ini juga hampir serupa dengan sebuah hadis yang berbunyi, "Jika keimanan kuat, maka cobaannya kuat." Muaranya itu terlalu sempit, dimanakan lalu sampan dan rakit. Jikalau ada pedoman dikapit, sempurnalah jalan terlalu bait. Dalam muatan bait kelima ini, penjelasan tentang bentuk konkret keindahan dunia yang merusak iman bila dianalogikan sebagai aliran sungai yang bermuara di lautan. Selanjutnya, tentang bagaimana kita membawa diri dengan hal tersebut. Bila pedoman hidup manusia selalu diutamakan, maka perjalanan manusia dapat dilalui dengan baik. Lengkapkan pendarat dan tali sauh, derasmu banyak bertemu musuh, selebu rencam, ombaknya cabuh. La ilaha illallah, akan tali yang teguh. Bait selanjutnya merupakan sebuah pengingat pada manusia untuk mempersiapkan bekal hidup. Kehidupan manusia pasti ada godaan. Selalu ada hal yang menggoyahkan iman seorang hamba. Untuk mengatasi hal ini, maka seorang hamba dapat berpegang pada suatu tauhid. Mereka yang mengucap syahadat sebelum meninggal, maka ia akan masuk surga. Hadis yang memuat kutipan seperti bait ke-6 ini berbunyi, "Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia, la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga." Hadis Abu Daud 2709. Laut silan terlalu dalam, di sanalah perahu rusak dan karam. Sungguh pun banyak di sana menyelam, larang mendapat permata nilam.
Dari kutipan bait di atas, Hamzah Fansuri menjelaskan bahwa pengaruh keindahan dunia yang dapat menggoyahkan iman seorang hamba. Keindahan dunia akan diusahakan setiap orang demi mendapatkan kenikmatan meski hanya sementara, sehingga mereka pun gagal mendapat kenikmatan kehidupan akhirat kekal yang dijanjikan Allah. Hadis yang termuat sama seperti dalam bait di atas adalah kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan keburukan atau dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam dirimu dan kamu benci jika manusia mengetahuinya. Itulah laut yang maha indah. Kesanalah kita semuanya berpindah. Hasilkan bekal kayu dan juada. Selamatlah engkau sempurna musyahadah. Pada bait ini Hamzah Fansuri berniat mengatakan bahwa orang yang tidak mampu menghadapi keindahan dunia dengan berpegang pada pedoman iman yang kuat. Padahal kita semua tahu bahwa dunia hanya bersifat sementara dan kehidupan kekal selanjutnya yaitu akhirat. Selanjutnya memuat tentang pengingat penting untuk mempersiapkan perbekalan selamat di dunia menuju alam akhirat. Terdapat isyarat untuk memusahab diri agar paham tentang tujuan hidup. Hadis yang terkait dalam bait ini berbunyi, hisoplah dirimu sebelum kamu dihisop. Hadis Tirmizi nomor 2383. Laut Kulsum terlalu dalam. Ombaknya muhit pada sekalian alam. Banyaklah di sana rusak dan karam. Perbaikin naam siang dan malam. Bait ini memuat makna bahwa godaan manusia sangatlah banyak. Hamzah Fansuri melalui bait ini mengingatkan kembali untuk memperbaiki diri setiap saat. Kata naam merujuk sebagai sebuah pengakuan. Seorang diharapkan untuk memperbaiki kesalahan dengan melakukan kebaikan. Dari pembahasan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa syair Perahu karya Hamzah Fansuri ini memuat pengajaran tasawuf melalui petanda-petanda dalam syairnya. Syair Perahu yang berkaitan dengan hadis Nabi yang bernuansa eskatologis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai syair Perahu karya Melayu Klasik Sufi karya Hamzah Fansuri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang membaca, mendengarkan, dan melihatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.